Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin hadirat yang insyaallah selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita dan kepada seluruh makhluknya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam yang penuh dengan karamah, malam yang penuh dengan rahmat, kita hadir, kita kumpul di majlis yang mulia yang insya Allah orang-orang yang duduk di tempat yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti umat yang cinta kepada Rasulnya, umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, umat yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintahnya, kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita mengkaji bahasan kita pada kesempatan malam hari ini tentang akhlak lil banin Talabil Madaris Islamiyah di Indonesia, terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah. Kita khususkan, kita niatkan bagi kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih pada hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan rezeki, sehingga mampu untuk melaksanakan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil mazkur wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih halaman 22 tentang adabut tilmiz fil madrasah, tentang adab seorang siswa, seorang pelajar di sekolah. Di sini bagian 2 ya, nomor urut 2 tentang wa iza daqqal jarasu waqafa ma'a ikhwanihi. Wa iza daqqal jaras, sudah ketemu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhunal Muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin.
Wa iza daqqal jarasu waqafa ma'a ikhwanihi bisaffi mu'tadilan wala yatakallamu aw yal'abu ma'ahum summa yadkhulu faslahu ba'da isyaratil muallim bikulli hudu'in wa sukunin fayaksidu maq'adahu wa yajlisu jilsatan tayyibatan bi ayyastaqima wa la yu'awwija zahrahu wa la yuharrika rijlaihi wa la yuzahima ghairahu wa la yad'a rijlan ala rijlin wa la ya'basa biyadihi wa la ya'basa biyadaihi wa la yad'a yadahu tahta khaddihi wa ayyun sitalid darsi wa la yaltafita yaminan wa la shimalan bal yuqabila ustazahu wa la yukallima ahadan aw yudhikahu lianna zalika yamna'uhu an fahmid darsi wa yamna'u ghairahu aidan an fahmihi fayagdabu alaihi al-ustazu wa iza lam yafham durusahu fala budda ayyaskuta fil imtihan. Masih lanjutan tentang adab seorang murid, seorang pelajar, seorang jamaah. Ini kita kiaskan ya bahasanya di majlis. Tapi bahasanya di sini di sekolah, di kelas, ya, di tempat-tempat belajar. Nah, kita kiaskan di majlis. Apa yang disampaikan di sini? Wa iza daqqal jarasu waqafa ma'a ikhwanihi. Apabila sudah bunyi bel atau isyarat, maka waqafa ma'a ikhwani bisaffi mu'tadilan, yaitu siswa, seorang siswa atau para siswa atau para jamaah ini hendaknya berbaris. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam kelas. Ya, harus tertib itu. Ya, jadi kalau seandainya kita di majlis, ketika sudah ada isyarat, masuk itu. Ya, apalagi di dalam masjid atau di musola, ya, masuk dengan apa? Dengan tertib, ya, dengan rapi. Kalau kita masuk ke dalam masjid atau ke musola, baca itu doanya. Apa doanya? Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaba rahmatik. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Coba ikutin. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu bacaan ketika kita masuk ke dalam masjid, kita masuk ke dalam tempat ibadah atau ke tempat-tempat yang mulia. Biar apa? Biar kita masuk di dalam tempat tersebut ini memancarkan cahaya dan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah. Ya, ampunilah saya. Apa yang kita minta ampun? Zunubi, tentang dosa-dosa kita. Ya Allah ampuni dosa-dosa ya saya. Waftahli, ya Allah bukakanlah abwabar rahmatik, pintu rahmatmu. Tuh. Masuk ke tempat yang jorok aja kita harus baca doa. Apalagi ke tempat yang mulia. Ke kamar mandi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masa masuk ke dalam masjid
Ketua musola kagak baca doa. Ya. Ini akhlak kita. Kenapa kita harus baca doa? Karena masjid itu, musola itu tempat ibadah, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun landasannya takwa. Karena dasar takwa itulah ya. Masjid bisa dibangun, musola bisa dibangun untuk apa? Untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, akhlak kita. Apabila sudah diberikan isyarat, masuk. Ya. Wala yatakallamu aw yal'abu ma'ahum. Kalau udah masuk jangan ngobrol. Apalagi main. Kalau udah duduk di tempatnya, udah masuk nih. Wala yatakallamu. Ya, jangan bicara. Jangan ngobrol. Ya. Apalagi kalau sudah bahasan. Awyal abu atau main atau bercanda. Kenapa? Kalau kita sedang ngaji, kalau kita sedang sekolah, kalau kita sedang menuntut ilmu, ibarat kita ini botol sedang dituangin air. Botol kalau dituangin air, botolnya tenang, airnya masuk. Tapi kalau botolnya goyang-goyang, masuk nggak air? Kagak bakal masuk, basah doang itu botol. Ya. Begitupun kita kalau sedang menuntut ilmu, sedang ngaji, sedang belajar, pikirannya harus tenang, badannya juga harus tenang. Jangan lagi ngaji pikiran kemana-mana, lagi sekolah pikiran kemana-mana. Ya, kalau seorang pelajar zaman sekarang kok masya Allah susah banget itu nerima ilmunya. Kenapa? Ya, karena nggak tenang itu hatinya, batinnya nggak tenang. Udah nggak tenang, HP mulu dimainin. Lagi belajar main HP. Iya. Guru lagi jelasin main HP. Ya. Pelajar yang nggak punya akhlak, ketika seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar memberikan suatu ilmu, tapi dia ngobrol, dia apa sebagainya, itu tandanya tidak punya akhlak. Ya, nggak punya akhlak. Inilah pentingnya akhlak. Ketika kita berada di dalam masjid, majelis, sekolah, akhlak sangat penting diterapkan. Ya. Kalau kita sudah tenang hatinya, badan kita udah tenang, ilmu insya Allah masuk itu. Jangan sampai kita ngaji, kita sekolah, kita belajar, ilmu itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Iya, orang mampet kupingnya, iya mental. Iya, mampet kupingnya, ya mental lagi tuh. Ditanya pulang-pulang sama temannya, lu tadi ngaji dong. Sekolah dong. Tadi pelajaran apa? Tadi bahasan apa? Tahu ya. Gue lupa. Ya Allah. Itu namanya tandanya ya. Dia mencari ilmu tapi tidak sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Makanya di sini dikatakan wala yatakallamu aw yal'abu ma'ahum. Kalau udah berada di tempatnya, baik itu di dalam majlis ataupun di dalam kelas ataupun di tempat kita belajar ataupun kita di tempat sedang mencari ilmu, jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita ini ngobrol, ya, jangan sampai kita ini bercanda. Nanti kalau udah selesai, orang yang paham tentang ilmu pasti dia akan bertanya. Tuh, orang yang paham dengan ilmu dia tanya. Mohon maaf guru, Ustaz, ini bagaimana ya? Bagaimana hukumnya? Nanya itu. Tapi kalau diem aja diem. Ya. Ditanya sama gurunya, paham nggak? Paham. Jawabnya juga paham. Ya. Tapi kalau orang yang benar-benar paham nggak? Paham.
Apaan? Dijelasin gini. Ya, ini kan ditanya, paham tuh? Diem aja. Ya, ditanya, ini apa? Diem aja. Iya. Makanya saya sering sama seorang pelajar itu di sekolahan, jangan jadikan diri kalian orang yang ABG. Apa ABG? ABG? Anak bego. Iya. Tuh. Nah, summa yadkhulu faslau ba'da isyaratil muallim, kemudian masuk ke majlis, masuk ke sekolah, masuk ke kelas ba'da isyaratil muallim, setelah adanya isyarat seorang guru. Kata guru masuk. Ya. Masuk, setelah masuk ya, baru tuh ketika seorang muallim, seorang guru tersebut nyuruh masuk, ya, dengan penuh ketenangan, masing-masing kita duduk payak sidu maq'adahu wa yajlisu jilsatan thayyibatan bikulli hudu'in wa sukunin. Ya, kita masuk dengan senang hati, dengan penuh ketenangan gitu ya. Terus payak sidu maq'adahu wa yajlisu jilsatan thayyibatan. Nah, kita ya bersama-sama tuh menempati tempat duduk tuh. Ya, dengan baik. Jilsatan thayyibatan, duduknya dengan baik. Ya. Dan di sini juga dikatakan dengan tidak menundukkan punggung dan tidak menggerakkan kaki. Ya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berada di majlis, jangan sampai itu kita senderan gitu. Senderan, atau dalam kelas jangan sampai kita senderan di meja. Kaki diblonjorin, uncang-uncang kaki, tangan diginiin. Wah, udah kayak bos. Tangan enggak punya akhlak namanya itu, enggak ada akhlaknya. Ya. Gitu, enggak punya akhlak. Duduk yang benar, jalsatan thayyibatan. Jilsatan thayyibatan, dengan duduk yang bagus, yang rapi, yang sopan gitu. Ya, bi ayyastaqima. Nah, selanjutnya tidak berdeslakan. Ya, bi ayyastaqim wala yu'awwija zuhrahu. Termasuk juga wala yu'awwija zuhrahu. Ini enggak boleh nih. Enggak boleh duduk dengan senderan. Ya, dengan senderan yang begitu tidak enak dipandang. Wala yuharrika rijlaihi, dan jangan sampai kakinya digoyang-goyang. Ya. Kalau bahasa kitanya uncang-uncang kaki, blonjoran. Ya, wala yuharrik tuh rijlaihi. Ya, kalau udah duduk di majlis, kakinya udah bersila. Kalau di kelas udah biasa aja. Ini kan pelajar-pelajar zaman sekarang, ya Allah, masuk kelas nih kalau nggak ada guru, wah, kakinya di atas meja. Iya, kaki di atas meja. Iya. Kadang-kadang ada bangku, duduknya di mana? Di atas meja. Iya, songong banget kan itu ya. Iya. Ya Allah, ini adabnya. Ya, adab akhlaknya. Ya. Kalau santri di pesantren-pesantren, jangankan duduk di atas meja. Ustadznya belum datang nih, nggak berani itu, nggak berani ngelewatin bangkunya, nggak berani ngelewatin mejanya, nggak berani. Tuh, seorang santri begitu, bahkan dirapiin itu, dirapiin gitu, meja gurunya, meja ustadznya dirapiin gitu, ya, dikebat-kebat itu, disarapin, apa namanya, sejadah, biar rapi. Ya. Nah, ini akhlak, adab. Ketika seorang ustadz datang masuk, tuh para santri, masya Allah, nggak berani memandang wajah gurunya, saking apa namanya, rendah dirinya seorang murid. Bukan berarti bagaimana, padahal memandang seorang guru itu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000
karomah. Mandang wajah seorang guru dengan kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini kan guru bukan dipandang, dipototin. Iya, oh. Ya. Itu kalau santri-santri itu guru lewat ini, pada minggir itu. Udah kayak ikan disengkalim pada minggir gitu. Entar kalau di lewat jalan baru udah jalan lagi. Ini kan kagak kalau di sekolah-sekolah siswa. Ada guru lewat main tabrak-tabrak aja udah. Pada songong-songong banget. Iya, dibilangin udah, dinasihatin udah, ya Allah. Ya. Nah, ini kalian nih di sekolah terapkan itu. Ya, di mana aja terapkan. Bagaimana akhlak kita sama orang tua, bagaimana akhlak kita kepada yang lebih tua, apalagi kepada seorang guru. Kenapa? Semua yang kita lakukan cuma semata-mata karena akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, insya Allah hidup kita akan berkah, akan barokah, ilmunya akan manfaat. Ya. Kan pernah saya sampaikan dulu. Waktu saya masih kecil ngaji di pengajian. Pagi-pagi jam 6 udah berangkat ke rumah guru pengajian. Nyampe sono langsung ngambil sapu lidi, nyapuin lataran rumah guru. Nyapuin itu rumah guru, sampahnya waktu disapuin itu. Dipelin, kolamnya masih kosong, dipenuhin. Ya. Kalau zaman sekarang kan enak tinggal buka keran. Zaman dulu pakai apa? Timba. Ya. Mana kolam guru gede banget. Iya, 1 jam itu ngisi kolam. Ya Allah. Ya. Udah gitu pas ngaji kagak bisa. Apain? Dipukul tangannya. Pakai apa? Pakai rotan. Itu zaman dulu tuh. Ya. Tapi tetap besok masih semangat ngaji, Nah coba zaman sekarang. Bocah sekolah disuruh nyapu. Ada aja jawabannya tuh. Emang gue disuruh nggak sapu di sini? Iya, gue sekolah di sini kan bayaran. Ya Allah. Nah ini pentingnya akhlak kita dengan tujuan agar ilmu yang kita peroleh itu manfaat. Ya, ilmunya manfaat. Wala yuzahima ghairahu wala yadu rijlan ala rijlin. Dan kalau sudah berada di tempat majlis, kalau udah dapat di dalam kelas, itu duduknya dengan baik, lurus, tidak menunggu kepala, tidak berdesak-desakan dengan teman sebangku, dengan teman yang tempat duduk. Ya, wala yadu rijlan ala rijlin. Terus juga antara kaki dengan kaki jangan apa main tendang-tendangan sama teman. Ya. Terus tidak meletakkan kaki di atas kaki yang lain. Begini nih. Begini nih. Kakinya belonjor gini. Enggak boleh tuh. Waktu Ki Haji Satun masih hidup. Ya, saya ingat banget, saya pada waktu itu masih ngajar. Masjidnya masih masjid yang jelek baru. Ya, masjidnya masih jelek, masih surau. Itu kalau ada jamaah habis sholat, tangannya begini, tangan ini. Ya, tangan begini nih, begini. Diomelin. Apa kata beliau? Enggak punya akhlak, enggak punya adab. Ya, ini kan kita kebanyakan tangan begini nih, enak banget. Kan paling enak tangan begini ya. Iya. Itu sebetulnya nggak boleh itu. Apalagi kaki kita. Ya, apa belonjoran, apa uncang-uncang kaki, jangan nih. Wala ya'basa biyadaihi. Termasuk juga tidak menyimpan tangan atau meletakkannya di pipi. Masih gini nih. Nih. Begini nih. Ngaji, dengerin guru lagi jelasin begini. Manyun. Kagak boleh itu, kagak boleh. Nggak boleh. Atau tangan dulu gini nih. Kagak boleh itu, namanya akhlaknya kurang bagus itu, kurang baik. Ya.
Bahkan kalau kata orang tua dulu, pamali kalau tangan ini disangga di pipi. Pamali. Kalau omongan orang tua dulu itu bahasa kinayah. Ya. Kalau menurut kita kuno kan gitu ya. Contoh gini. Jangan duduk di depan pintu. Ya. Apa kata orang tua? Kalau duduk di depan pintu dilamar urung. Kan kagak nyambung kan? Nyambung nggak? Tapi di balik itu ada rahasia. Maksudnya apa? Jangan duduk di depan pintu. Ntar orang kalau mau keluar kalau mau masuk ribet. Kan gitu kan? Jadi ribet. Terus apa kata orang tua? Kalau makan jangan disanggah. Tahu disanggah? Piringnya. Kalau disanggah ntar banyak utang. Kan kagak nyambung. Nyambung nggak? Kagak nyambung. Tapi di balik itu ada rahasia. Jangan makan disanggah. Kalau disanggah kan takut khawatir jatuh. Kalau jatuh piringnya pecah. Kalau pecah mulu. Kalau ujung-ujungnya kagak punya duit ngambil. Ya ngambil kredit piring. Ya utang mulu utang. Ya kan gitu kan? Ya Allah. Orang tua dulu itu omongannya sekalipun kagak masuk akal tapi nyata itu. Kata orang tua dulu, jangan keluyuran maghrib entah dibawa kantong wewe. Kantong wewe apaan? Iya. Kantong wewe saya dari dulu sampai sekarang pengen ketemu kantong wewe di mana, bagaimana itu modelnya. Iya. Iya. Orang tua nakut-nakutin gitu, jangan keluar maghrib entah dibawa kantong wewe. Ya. Tuh sampai seperti itu tuh. Tujuannya apa? Tujuannya biar maghrib itu jangan keluyuran, di rumah baca Al-Quran, ngaji. Tuh orang-orang tua dulu tuh. Ya, omongannya kagak masuk akal kalau menurut kita. Tapi setelah diselidiki, Masya Allah banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya. Nah, begitupun kita nih, adab kita, akhlak kita. Akhlak ketika di majlis, akhlak ketika kita di sekolah, akhlak kita bertemu dengan teman, akhlak kita berjumpa dengan seorang guru. Akhlak Islam mengatur tuh bagaimana cara agar kita menjadi manusia yang bermoral, yang beretika. Makanya Nabi diutus oleh Allah yang pertama tugasnya menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Wala yadu ayadahu tata khaddihi. Kalau lagi ngaji, lagi belajar, jangan sekali-kali itu tangan di atas pundak dilipat. Tahu dilipat? Gini. Nih. Jangan sekali-kali begini nih. Lagi belajar di sekolahan, kelas. Dengerin guru. Lagi ngaji di majlis. Ya. Tuh akhlaknya enggak ada nama itu. Wala yadu tahta khoti, jangan tuh. Tangan kita biasa aja. Bahkan seorang pelajar, seorang santri, seorang jamaah ketika dia menulis ilmu, ya menulis ilmu, Masya Allah, maka tulisan penanya itu besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Dulu waktu saya mondok di Riboyo, ngikut ujian syaratnya itu kitab harus penuh dengan arti. Ya. Harus penuh itu dengan tembelan. Ya. Kan kalau menurut kita sayang kitab cakap-cakap dicoret-coret kan gitu kan. Tapi di sana sebagai syarat. Nembel. Wah, malam-malam tengah malam nembel gitu. Kenapa besok mau ujian? Diperiksa selembar aja nih. Selembar enggak ada coret-coretannya. Ya. Dapat tuh sanksi. Ya. Kitabnya gede-gede lagi, tebel-tebel. Ya. Makanya sono kalau ngaji ya jangan aneh. Itu tangan jalan sendiri. Banyak santri itu kalau ngaji tangan jalan sendiri.
Ya. Apa maksudnya? Lagi ngaji nih. Ya. Apalagi ngajinya habis sholat subuh. Udah, jalan sendiri tangannya. Maksudnya ngantuk. Jalan sendiri. Iya, nggak taunya ada gambar ular, udah gambar cecek. Iya. Saking ngantuknya itu, saya ngantuknya. Ya jalan sendiri itu enak. Ya Allah. Tuh. Saya dulu waktu ngaji kagak mau kitab yang tipis-tipis. Saya mau kitabnya yang tebel-tebel. Biar kelihatan belagu gitu. Padahal mah kagak bisa. Iya, kagak bisa. Iya. Nah, kalau sekarang kan ya Allah, ngaji susah banget belajar kitab sebagainya. Ya. Nah, ini. Jadi wala yadau tahta khaddihi. Ya, itu diantara akhlak kita bagaimana kita ketika kita di dalam majlis, ketika kita dalam kelas, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang mengkaji ilmu, ketika kita mendengarkan ilmu dari guru-guru kita yang kita dengarkan. Nah, kalau itu semua kita lakukan, akhlak kita yang bagus, akhlak kita yang baik, insya Allah ilmunya akan manfaat. Wa ayyun sitalid darsi wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita yang sangat singkat. Nanti bagian ketiga insya Allah pertemuan akan datang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang masih belum paham tentang bahasan tadi, tentang masalah akhlak di dalam majlis, di dalam kelas atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan majlis, silakan. Kiranya ada yang mau bertanya atau bertanya tentang apa saja, silakan. Ada? Yang laki ada? Nggak usah malu. Yang perempuan? Ada yang bertanya? Paham dong? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman nabiyya wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika
astaghfiruka wa atubu ilaihi wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa la yashrafna wa tub alayna tawbatan taghfir li kulli hawba wasfir lana awrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba wal jiratin asfa wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna bi kisabi minna bil mustafa rasuli wa kulli suri sallallahu wa sallam